di yaumul qiyamah, di akhirat nanti bersama Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang meneruskan uang itu apa? Ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul sholawat, ahlul dzikr. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong, takabur, ujub, hasad, dan bisa menjadi orang yang amanah dan istiqomah di dalam mencari ilmu agama. Ada bait atau syair di kitab Ta'lim Ta'lim karangan Syekh Az-Zarnuji. Syairnya ala la tanalul ilma illa bisittati sa'ubi ka'am majmu'iha bi bayani bukarin wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani, yang artinya tidak akan menghasilkan ilmu dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Apa aja 6 perkara? Yang pertama, pintar atau cerdas. Semua yang ada di alam dunia ini yang diciptakan oleh Allah itu hamba-hamba yang pintar-pintar semua, tidak ada yang bodoh. Cuman ada sifat malas, kedul. Tahu kedul? Ya malas. Karena Sundana, jadi saya bahasa Sunda dan Indonesia. Sunda Indo. Nah itu Sundo ya. Sana pambulir bahasa Indonesia tuh. Iya. Maaf ya yang nggak ngerti bahasa Sunda. Yang pertama apa? Pintar cerdas. Jadi seorang penuntut ilmu agar bisa menghasilkan ilmu, kita itu harus pintar dan cerdas. Tidak ada yang bodoh, tidak ada. Yang kedua semangat dalam mencari ilmu. Makanya ketika kita mau berangkat, misalkan keluar dari rumah mau berangkat ke pesantren, nah itu harus minta doa dulu kepada siapa? Orang tua. Allahumma ini yang paling utama itu Allah. Tapi yang kedua kepada orang tua. Kedua orang tua yang terutama itu bukan bapak tapi ibu. So, nyunkeun doa nama Bu Ni, nyunkeun doana abdi bade dari ilmu. Saya mau mencari ilmu. Minta doanya mudah-mudahan dimudahkan di dalam mencari ilmu. Ilmunya dilancarkan, bisa menjadi ahlul ilmi, ahli ilmu, ahli sholawat. Dan yang ketiga, sabar. Dalam mencari ilmu itu harus sabar atau sabar. Ketika kita sedang mencari ilmu, pasti ada godaannya. Misalkan lagi ngaji atau lagi tadarus, ada yang membisikkan setan, jangan gitu. Ada setan. Mending tidur atau mending main sama teman, ngobrol. Nah itu harus kuat, harus sabar dalam menanggapi cobaan, godaan, ya. Yang keempat, punya biaya. Harus punya biaya. Tapi tidak semua orang yang bisa membayar biaya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu.
Jadi ada apa? Bukan proses, pengertian dari pesantren ada. Enggak memaksakan kepada orang yang mau mendaftarkan ke pesantrennya. Misalkan pendaftaran pesantrennya 1.500.000, ada orang yang tidak mampu, cuma mampunya cuma 100.000 atau 50.000. Ya kayaknya juga gak bakalan maksa. Ya silahkan masuk gitu kan. Nah, yang memaksakan. Nah, jadi udah ada pengertian lah dari kiainya gitu. Nah, tidak ada kata memaksa. Nah, gitu. Jadi yang kelima, terus yang kelima arahan guru. Jadi harus taat kepada guru. Kalau kata guru, Firdi, coba cuci piring, langsung harus langsung nurut cuci piring. Nah, apalagi sama orang tua. Orang tua kan ada dua, orang tua ke satu itu yang ada di rumah, iya, sama di sekolah. Iya. Yang kedua orang tua yang ada di pesantren, ada di pesantren. Yang ketiga di sekolah. Ya sama aja itu, yang dua aja udah dua. Ya gimana tuh mah? Ya 3. Nah itu. Jadi manfaat ilmu, barokah ilmu. Kata guru Ustaz dulu di pesantren, prioritas ta'zim wal hurmah itu harus menjadi prioritas utama. Ta'zim wal hurmah, sebab manfaat ilmu lain ku IQ, manfaat ilmu lain ku kapiteran, manfaat ilmu lain ku turunan. Jadi meskipun turunan pinter, muamalah gak mungkin itu orang itu yang lagi mencari ilmu gak bakalan ikut pinter juga. Maksudnya bukan gak bakalan mendapat ilmu yang manfaat. Ulang karena saya mah turunannya pada pinter, pada soleh, terus anak kiai. Tidak semua anak kiai menjadi kiai. Ya, tidak semuanya anak kiai atau anak ulama tidak menjadi ulama. Ada yang menjadi pembisnis, pengusaha, ada yang menjadi bos, rongsokan. Bosnya ini mah bukan jadi tukang rongsokan anak. Bosnya, amin. Nah, tapi manfaat ilmu itu berkah ilmu, manfaat ilmu dan berkah ilmu itu dita'zim wal hurmah. Jadi harus memuliakan kepada guru, kepada ustaz, kiai, pembina pesantren, pengasuh pesantren. Ya, paham? Nah, itu. Yang terakhir, orang yang mencari ilmu itu yang terakhir harus waktu yang lama, tulus zaman. Ya, tulus zaman. Kalau misalkan Rifki pesantren cuma 1 tahun atau 2 bulan, gak bakalan bisa nanti menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi tidak cukup 1 bulan 2 bulan pesantren udah pulang ke rumah. Jadi harus lama, mencari ilmu itu harus lama. Terus jika berada di pesantren itu seperti bengkel. Coba kalau motor atau mobil ada kerusakannya kan beda-beda. Ada yang dari CVT, dari ruler, dari rantai, posisi ini kan bahan aki segala apa. Nah di pesantren juga ada yang darinya mantan pemabuk, mantan judi online, mantan harus meninggalkan sholat, pokoknya mantan itu ahli maksiat gitu, ya kan. Jadi tidak semuanya yang di pesantren itu soleh semua, pasti masa lalunya ada yang buruk, tidak ada yang baik semua. Ya, paham? Jadi ada berapa perkara?
ilmu yang perlu diilmu ada ini. Yang pertama apa? Pintar atau cerdas? Yang kedua, semangat dalam cari ilmu, jangan malas-malasan. Demi menggapai cita-cita, coba minta doanya terus ke mama ke ibu. Semoga cita-citanya tergapai. Kalau minta doa kepada Allah itu jangan hal-hal dunia aja, akhiratnya bawa, ambil. Apa akhiratnya? Ya Allah, mudah-mudahan saya ketika meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita. Karena manusia itu kan tidak seperti malaikat. Manusia itu imannya suka naik tuh, lemah, kadang kuat, kadang lemah. Gitu. Kalau malaikat mah naik, nggak pernah lemah. Imannya beda sama manusia, ya. Nah, jadi harus kuat, harus sabar. Yang ketiga sabar. Yang keempat punya biaya. Yang kelima arahan guru atau harus nurut kepada guru. Intinya harus ta'zim kepada guru. Yang ketiga, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, ta'zim kepada guru yang pertama. Yang kedua, ta'zim kepada ma'had atau pesan. Yang ketiga, yang terakhir, ta'zim kepada ilmu. Nah itu akan membawa ilmu kita itu manfaat dan barokah. Jadi ketika di pesantren itu jangan suka bermusuh-musuhan, tidak boleh. Ya, harus berteman yang baik, harus bisa pintar-pintar mencari teman yang baik, yang suka rajin ngaji, ulang rajin bobo, atau rajin tidur di baturan. Jangan ditemani itu mah. Harus tinggalin atau diingetin. Kamu jangan tumor mulu. Tukang awas ya. Jadi mencari teman itu harus yang baik, terus yang selalu mengingatkan kepada kita untuk makin dekat dengan Allah. Ya, ketika sholat atau azan berkumandang, ayo ki lawan atau Fitri itu, iya kita sholat atau pergi ke sholat ke masjid. Masya Allah. Buat sebaliknya, Imam Dira ngajakkan kanisa tadi, jangan gapleh. Ayo sudah ngopi. Ayo sama abang, ayo ngopi tuh. Waktu azan, waktu sholat dia kalau ngopi berarti jangan gitu. Jangan nyebut dia ada opat di masyarakat. Nanti itu tuh di pesantren jauh. Gitu. Ya, jadi kita itu harus bisa menghargai teman-teman. Ya, jangan suka mengejek kepada orang lain tuh. Kalau teman-teman ngejek baik. Membuli jangan membuli. Nah, mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Apapun kena beli ayam, cari usaha yang tepat. Kesalahan gak usah pada jauh gitu. Karena syaitan. Kebenaran itu kan dari Allah. Kalau kesalahan itu dari saya, dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.